Hi everyone! How are you today? I hope you are doing well and also you are doing fine today. So back with me, Miss Holida Rizkia. So in today's lesson, we are going to learn how to make a cover letter, ya. Jadi gimana kabarnya anak-anak? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan selalu siap untuk belajar hari ini, ya. So, our materials today, pembelajaran kita hari ini adalah kita akan sama-sama menyusun surat lamaran pekerjaan atau biasa disebut cover letter or application letter. Nah, sebelum kita menyusun surat lamaran pekerjaan, di sini Miss Holida sudah men-share file yang kita akan sama-sama kerjakan juga. Jadi kalian bisa perhatikan di sini ada job vacancy ya. Job vacancy itu adalah lowongan pekerjaan. Jadi sebelum kita menyusun surat lamaran pekerjaannya, kita harus lihat dulu lowongan pekerjaan dan posisi yang akan kita lamar apa di dalam lowongan pekerjaan tersebut gitu ya. Selain kita tahu posisi yang akan dilamar, kita juga harus tahu nih persyaratan untuk melamar di posisi tersebut. Nah, di sini kita lihat sama-sama ada yang namanya job vacancy ya. Kita lihat. Nah, ini ada job vacancy. Job vacancy itu artinya adalah lowongan pekerjaan. Nah, kita lihat di dalam lowongan pekerjaan itu apa sih posisi yang dibutuhkan dan apa persyaratannya. Oke, kita lihat di sini nama perusahaannya adalah Intercontinental. Ya, Intercontinental Jakarta Mid Plaza. Nah, posisi yang akan dilamar atau posisi yang dibutuhkannya adalah accounting staff atau staff accounting ya. Apa itu accounting staff? Ini adalah bagian yang mengurus atau mengatur keuangan ya. Jadi nanti tugasnya itu melaporkan keuangan, terus udah gitu membuat arsip, menyimpan arsip, transaksi keuangan, baik pemasukan maupun pengeluaran dan sebagainya. Gitu ya, itu tugas accounting staff. Nah, sekarang kita perhatikan persyaratan apa yang dibutuhkan untuk melamar di pekerjaan tersebut ya. Pertama, persyaratannya adalah bisa dilamar oleh male or female ya, laki-laki maupun perempuan. Terus yang kedua, umurnya maksimal harus 25 tahun ya. Yang ketiga, dia merupakan seorang bachelor degree in accounting with GPA more than 3 from reputable university ya. Jadi persyaratan selanjutnya adalah harus S1, harus sarjana S1 jurusan accounting dengan GPA. GPA itu adalah grade point average atau IPK atau nilai rata-rata hasil akhir perkuliahan itu harus lebih dari 3 from reputable university ya. Reputable university itu adalah apa? Universitas yang baik gitu namanya ya. Reputasinya baik gitu. Oke, next. Persyaratan selanjutnya harus ini good comment in English ya. Good comment in English artinya harus fasih berbahasa Inggris baik lisan maupun tulisan. Selanjutnya apa? Kita lihat proficient user of Microsoft Office, Word, Excel, and PowerPoint. Ini artinya dia bisa mengoperasikan Word, Excel, dan PowerPoint gitu ya. Terus selanjutnya has 1 until 2 years working experience in accounting field. Nah, dia harus punya pengalaman 1-2 tahun di bidang accounting ini gitu ya. Terus selanjutnya persyaratan selanjutnya bisa dilamar oleh fresh graduate with GPA
with GPA more than 3.25 from reputable university are welcome to apply. Nah, ini maksudnya artinya fresh graduate itu dia baru lulus, boleh melamar di posisi ini dengan syarat harus nilainya tuh lebih dari 3,25 dari universitas yang reputasinya baik gitu. Oke, selanjutnya nih, kita akan menyusun surat lamaran pekerjaan atau menyusun cover letter. Tadi kan kita sudah memperhatikan nih ya, lowongan pekerjaannya, iklan lowongan pekerjaan. Nah, ini posisi yang dibutuhkan adalah accounting staff. Berarti kita akan melamar sebagai accounting staff. Dan kita sudah mengidentifikasi juga persyaratan atau kebutuhan yang dibutuhkan nih sama posisi accounting staff ini, persyaratannya harus apa aja ya. Oke. Nah, setelah itu kita akan menyusun cover letter. Tapi sebelum kita menyusun, kita harus ingat struktur dari cover letter itu terdiri dari apa aja ya. Pertama, dalam cover letter itu harus memuat yang namanya applicant address. Apa itu applicant address? Yap, itu adalah alamat pelamar. Nah, berarti ini adalah alamat kamu sebagai pelamar di posisi tersebut gitu ya. Selanjutnya dalam cover letter itu harus memuat apa? Date. Date itu adalah tanggal surat ya, artinya kapan dibuatnya surat tersebut, kalian tulis tanggalnya. Masih ingat kan penulisan tanggalnya itu bisa American style, bisa British style. Ini sudah dibahas di penjelasan saya sebelumnya. Oke. Terus setelah itu ada yang namanya employer's address. Employer's address itu artinya adalah alamat penerima. Artinya ini employer itu yang membuka lowongan pekerjaan ya. Setelah itu ada salutation. Salutation itu adalah apa? Kalimat sapaan gitu ya, menyapa. Biasanya pakai apa? Pakai kata dear. Dear yang terhormat, Mr. or Mrs., Sir or Madam gitu. Oke, selanjutnya ada opening paragraph. Opening paragraph itu apa? Ingat, ini adalah paragraf pembuka yang isinya memberikan informasi dari mana kamu melihat lowongan pekerjaan tersebut dan informasi diri secara singkat dan alasan kita tertarik pada posisi yang dilamar gitu ya. Itu opening paragraph. Selanjutnya ada body of letter. Ingat, body of letter itu adalah isi surat. Nah, isi surat itu mencakup apa? Kita lihat. Isi surat itu mencakup experience kita, pengalaman kita, terus achievement atau apa? Pencapaian ya, pencapaian achievement itu. Dan menjabarkan juga your strength atau kelebihan kamu. Intinya dalam body of letter, we have to promote ourselves gitu. Kita harus mempromosikan diri kita. Kita tuh kelebihannya apa, kemampuannya apa, sampai yang punya perusahaan ini bisa mempertimbangkan nih kalau kita tuh cocok dan qualified untuk posisi ini. Gitu, next. Selanjutnya ada closing paragraph. Closing paragraph itu apa? Isinya meyakinkan bahwa kita memiliki kualifikasi yang sesuai dan kita adalah seorang kandidat yang sempurna. A perfect candidate ya for this position, untuk posisi yang akan kita lamar. Dan juga kita dalam closing paragraph itu menyertakan contact person untuk supaya si employer atau yang menerima surat kita tuh tahu kita harus menghubungi kita kemana gitu ya. Terus selanjutnya ada closing. Closing itu adalah penutup ya, penutup. Biasanya dengan mengucapkan thank you dan sebagainya. Oke. Nah, itu adalah struktur of cover letter. Nah, ini kita harus tahu nih bagian-bagian ini harus ada dalam cover letter. Nah, selanjutnya kita akan belajar bagaimana menyusun paragrafnya. Oke, let's go. Anak-anak, sekarang kita lanjut ke cover letternya atau surat lamaran pekerjaannya. Nah, ini nanti yang akan kalian buat
ya. Jadi perhatikan dulu nih, apa aja sih yang harus ditulis, apa aja bagian-bagiannya gitu ya. Tadi kan kita sudah belajar nih bagian-bagiannya itu terdiri dari ini semua nih ya. Applicant address, date, employer's address, salutation, dan sebagainya. Sekarang kita akan coba susun dalam paragraf pertama. Yap, oke. Pertama, dalam cover letter jangan lupa untuk menuliskan apa? Tanggal surat ya, ini dia. Tanggal suratnya 4 Oktober 2021 gitu ya. Selanjutnya menuliskan apa? Applicant's address. Nah, ini adalah applicant address. Alamat apa? Alamat pelamar. Nah, berarti ini adalah alamat kamu sebagai pelamar. Selanjutnya ada employer address. Nah, ini employer address. Employer address itu berarti apa? Alamat penerima. Nah, ini nanti yang akan menerima surat kamu. Artinya ini pihak perusahaannya. Jadi harus tahu dulu nih alamat perusahaan ini di mana gitu ya. Kalau kita perhatikan di lowongan pekerjaan sebelumnya, nah ini iklan lowongan pekerjaan ini, alamat perusahaannya itu ada di Jakarta ya, Jakarta. Dan nama perusahaannya adalah Intercontinental ya, Intercontinental Jakarta Mid Plaza. Nah, ini itu adalah alamat perusahaannya. Jadi kita tulisnya yang ini ya harusnya. Oke, kita harusnya tulis yang ini. Jadi silakan untuk nama penerimanya kalian bisa bebas siapa aja. Misalkan di sini saya menyebutkan John Harry. Terus posisinya sebagai manager. Nah, alamatnya berarti kita ganti. Alamatnya berarti bukan Bukalapak Company tapi Intercontinental. Nah, alamatnya baru di Jakarta. Gitu ya, nanti ini kalian ganti sesuai dengan alamat yang ada di lowongan pekerjaannya. Oke. Selanjutnya ada yang namanya apa? Salutation. Nah, tadi bisa pakai dear Mr. siapa atau dear Mrs. siapa. Itu kalian bebas ngarang aja namanya. Ya. Oke, selanjutnya dalam cover letter atau application letter itu ada yang namanya opening paragraph ya, atau paragraf pembuka. Nah, ini adalah bagian paragraf pembuka. Jadi disebutkan tadi sebelumnya bahwa paragraf pembuka itu berisi tentang informasi dari mana kalian melihat surat lamaran tersebut ya, apakah dari koran, apakah dari internet, dari sosial media gitu. Kalian sebutkan di opening paragraph ini. Dan juga selain memberikan informasi dari mana kalian melihat lowongan pekerjaan ini, kalian juga memberikan gambaran informasi singkat mengenai diri kalian gitu ya. Tentang pengalamannya, tentang kalian tuh lulusan dari universitas mana, dan sebagainya gitu. Contoh nih dalam opening paragraphnya, I'm writing to apply for the accounting staff. Nah, di sini kan kita harus menyesuaikan dengan lowongan pekerjaan tadi ya. Dalam job vacancy yang dibutuhkan adalah accounting staff. Oke. Nah, ini kita melamar sebagai accounting staff. Nanti tergantung kalian ngelihat job vacancy-nya posisi apa, berarti kalian tinggal ganti. I'm writing to apply for, saya menulis surat lamaran pekerjaan ini untuk melamar di bagian bla 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 sesuai dengan lowongan pekerjaannya, iklan lowongan pekerjaannya gitu. Terus position advertised in Kompas newspaper on Sunday, October 11, 2021. Nah, ini disebutkan bahwa diiklankan di Kompas, di koran Kompas ya. Nah, kita lihat nih dalam lowongan pekerjaan ini diiklankannya di mana. Nah,
Kalian bisa lihat kalau ini tuh ditemukannya tuh di media sosial nih, alamat media sosialnya ada Sentral HRD. Nah, berarti kalian sesuaikan saja kalau informasinya itu didapatkan dari sosial media Instagram @sentralhrd. Nah, nanti tinggal diganti advertise in Instagram account @Sentral HRD sesuai dengan di lowongan pekerjaannya gitu, sesuai dengan di iklannya itu. Kalau ditemukannya di koran ya berarti sesuaikan aja. Kalau nggak ada informasi di mana ditemukan lowongan pekerjaan itu ya kalian ngarang aja gitu. Terserah nama korannya apa, terus terbitnya itu hari apa, terserah gitu ya. Yang penting ada informasi tersebut. Nah, terus ini tambahannya, as you can see from my enclosed resume, my experience and qualification match this position's requirement. Nah, kalian memberikan gambaran nih, kalau experience kalian atau pengalaman kalian nih, my experience, ya pengalaman saya, and qualification, dan kualifikasi saya, match, cocok untuk kebutuhan di posisi ini gitu ya. Itu untuk opening paragraph. Selanjutnya ada apa? Body of letter. Ya, body of letter memuat apa aja tadi? Pertama, memuat experience, pengalaman kalian. Yang kedua, memuat kualifikasi kalian sesuai tidak dengan lowongan pekerjaannya, dengan kebutuhan di posisi tersebut. Yang ketiga, menyebutkan your strength atau kelebihan kalian, dari mulai kalian tuh skillnya apa aja, terus keterampilannya apa aja. Intinya dalam body of letter kita harus apa tadi? Promote ourselves, mempromosikan diri kita gitu ya. Oke, contoh di sini dalam body of letter kita lihat nama pelamarnya tadi kan Raisa Andriani ya. I'm Raisa Andriani and I'm 24 years old female. Saya adalah Raisa Andriani dan saya 24 tahun perempuan. Nah, ini sesuai dengan persyaratannya ya. Tadi dalam lowongan pekerjaan, persyaratannya itu maksimal 25 tahun kan, kita lihat nih. Maksimal 25 tahun. Nah, di sini disebutkan bahwa saya, Raisa Andriani, itu berumur 24 tahun. Jadi masih masuk kualifikasi ya. Dan saya seorang female, perempuan. Terus di sini disebutkan bahwa the opportunity presented is very interesting and I strongly believe that my experience and education will make me very competitive candidate for this position. Nah, dia mempromosikan dirinya bahwa ini adalah kesempatan yang sangat menarik dan saya sangat percaya, I strongly believe, saya sangat percaya bahwa my experience, bahwa pengalaman saya dan pendidikan saya dapat membuat saya sangat menjadi kompetitif ya, atau menjadi kandidat yang kompetitif untuk posisi ini gitu ya. Oke, dalam body of letter ini Raisa Andriani nih, si pelamar ini juga menyebutkan bahwa I am a bachelor degree in accounting with GPA 3.6 from Gajah Mada University. Tadi kan disebutkan di dalam persyaratannya bahwa harus S1 jurusan accounting yang GPA-nya itu harus 3, gitu ya, lebih dari 3. Nah, di sini pelamar menyebutkan bahwa saya seorang S1 jurusan accounting dan saya itu nilai IPK-nya 3,6 dari Gajah Mada University. Kalian juga bisa ya. Jadi nanti kalau misalkan ingin membuat cover letter, menyesuaikan aja dengan jurusannya yang sesuaikan dengan kebutuhan posisinya gitu. Dengan sesuai dengan persyaratannya apa. Kalau misalkan tadi dalam job vacancy-nya atau dalam lowongan pekerjaannya kan seorang bachelor degree jurusan accounting. Nah, berarti kalian nanti menyesuaikan dengan di iklan lowongan pekerjaannya.
jurusan apa yang dibutuhkan, berarti kalian silakan istilahnya mengarang gitu ya. Kalian tuh seorang S1 jurusan apa, terus nilainya berapa, dari universitas mana gitu ya. Sesuaikan dengan di dalam lowongan pekerjaannya. Nah, terus dia menyebutkan, I have a full understanding about Microsoft Office and have a good comment in English. Saya itu sangat paham tentang Microsoft Office dan sangat bagus dalam bahasa Inggris gitu kan, sesuai dengan apa di dalam job vacancy tadi ya. Kan yang dibutuhkan adalah orang yang mahir Microsoft Office dan punya keterampilan berbicara bahasa Inggris. Dicantumkan dalam body of letter-nya gitu. Oke, selanjutnya disebutkan lagi nih kelebihan yang lainnya. Kan kita promosi ya, berarti disebutkan kelebihan yang lainnya. Salah satunya adalah I can work with team because I have experience working in accounting field. Saya bisa bekerja dengan tim. Nah, ini kalian menyebutkan kelebihan. Karena saya juga punya pengalaman di bidang accounting gitu ya. Tadi kan disebutkan dalam lowongan pekerjaan harus punya pengalaman dalam bidang accounting. Nah, dia menyebutkan di sini aku bisa bekerja sama dengan tim dan punya pengalaman dalam bidang accounting gitu. Oke, anak-anak. Nah, ini selanjutnya dalam kotak hijau ini Miss Holida menambahkan nih ya kalimat yang bisa kalian cantumkan dalam body of letter. Nah, ini adalah contoh kalimat untuk meyakinkan penerima lamaran pekerjaan. Bisa dipakai di bagian body of letter. Nah, di sini kalian bisa pakai I certainly believe that I'm competent. Saya sangat percaya bahwa saya kompeten gitu ya. Terus bisa juga ganti dengan I'm perfect candidate. I certainly believe that I'm perfect candidate. Saya seorang kandidat yang perfect atau kandidat yang sempurna. Atau bisa juga saya percaya bahwa saya qualified for this position. Because, nah itu baru nanti alasannya kalian jabarkan sendiri sesuai dengan kualifikasi atau requirement-nya yang dibutuhkan apa. Contoh ya, misalkan I certainly believe that I'm competent because I'm bachelor degree in accounting with GPA bla 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 from university bla 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 gitu. Saya percaya bahwa saya sangat kompeten karena saya seorang sarjana S1 di bidang akuntansi di universitas apa gitu. Kita tinggal tambahkan aja kalian universitasnya, boleh fiktif gitu namanya. Terus kalian bisa menambahkan kelebihan-kelebihan dalam diri kalian. Tadi kan I can work with team. Nah, kalau ini kalian bisa pakai I have a good motivation to learn. I can work under pressure. I can work with team. I'm a hard worker. Nah, ini tuh kalimat-kalimat positif atau sifat-sifat positif yang bisa menjadi penguat untuk meyakinkan penerima lamaran pekerjaan. Yep, I have a good motivation to learn. Saya punya motivasi yang baik gitu ya untuk belajar. Saya tuh pokoknya ingin belajar, keinginan belajarnya tinggi. Terus I can work under pressure. Saya bisa bekerja di bawah tekanan, bisa bekerja di bawah deadline yang sangat terbatas gitu. Terus I can work with team, saya bisa bekerja dengan tim, dan saya seorang hard worker, saya seorang pekerja keras gitu. Nah, disebutkan aja kelebihan-kelebihan itu biar meyakinkan penerima lamaran pekerjaan gitu ya. Oke, next. Nah, selanjutnya ada yang terakhir nih, closing paragraph atau paragraf penutup ya. Paragraf penutup itu menyertakan apa? Meyakinkan lagi bahwa kita memiliki kualifikasi yang sesuai dan kita adalah seorang kandidat yang sempurna. Dan juga jangan lupa menyertakan kontak personnya ya. Nah, di sini closing paragraphnya, contohnya I would gladly welcome an opportunity to have an interview with you.
I sincerely hope that my qualification are interested to you. Itu harusnya ya. And I can be reached anytime via email at raisaandriani@gmail.com or my cell phone. Nah, di sini Raisa Andriani menyebutkan lagi bahwa I would gladly welcome to an opportunity to have an interview with you. Artinya, saya sangat berharap untuk diberi kesempatan untuk melakukan wawancara, dan I sincerely hope, saya sangat tulus berharap bahwa kualifikasi saya itu sangat menarik buat Anda, gitu ya. Terus I can be reached anytime via email. Saya bisa dihubungi lewat email dan juga menyertakan nomor HP. Nah, itu closing paragraph ya. Nah, ini contoh lain untuk kalimat closing. I'm sure that my qualification would bring benefit to your company. Saya sangat yakin bahwa kualifikasi saya sangat bermanfaat, nanti akan membawa manfaat untuk perusahaan Anda. Terus baru tambahin misalkan I would gladly to welcome for interview. Saya sangat berharap untuk diundang wawancara gitu ya. Terus selanjutnya I hope my skills can be one of your company's asset. Saya berharap kemampuan saya bisa jadi aset perusahaan. Terus with my qualification, I'm confident that I will be able to contribute effectively to your company. Dengan kualifikasi saya percaya bahwa saya tuh bisa berkontribusi untuk perusahaan Anda. Nah, itu contoh kalimat dalam closing paragraph gitu ya. Terus selanjutnya closing. Closing itu biasanya menyebutkan terima kasih. Kalian bisa bilang thank you for your time and consideration. I look forward to hearing from you. Saya sangat berterima kasih untuk waktu dan pertimbangannya. I look forward to hearing from you. Itu artinya saya sangat menunggu kabar dari Anda gitu ya. Sincerely. Sincerely ya, ini bacanya sincerely, artinya dengan tulus. Baru terakhir ada signature atau tanda tangan. Nah, itu adalah paragraf cover letter. Kalian bisa menggunakan panduan ini untuk nanti menyusun surat lamaran pekerjaan. Oke, tugas kalian untuk hari ini adalah membuat surat lamaran pekerjaan ya. Silakan kalian pilih. Nah, di sini saya sudah menyediakan iklan lowongan pekerjaannya atau job vakansinya. Misalnya sudah menyediakan 5 di sini. Kalian tinggal pilih mau yang mana. Tinggal pilih satu aja. Kalian perhatikan posisi yang dibutuhkan dalam lowongan pekerjaan tersebut, posisinya apa, dan juga identifikasi persyaratan yang dibutuhkan apa. Baru nanti kalian menyusun cover letter-nya sesuai dengan arahan Miss Holidah tadi ya. Ada applicant address, ada date, ada employer address, dan sebagainya. Oke, nah silakan susun dengan mandiri, tidak boleh melihat ke internet, tidak boleh copy paste, jadi harus sesuai dengan arahan saya. Kalian boleh pakai kalimat yang ada dalam ini, saya sudah jelaskan tadi, kalian boleh pakai kalimat ini, berarti tinggal menyesuaikan dengan lowongan pekerjaannya apa, terus persyaratannya apa, sesuaikan berarti ya. Terus ini juga kalian boleh ganti kalimatnya dengan contoh kalimat lain yang Miss Holidah sertakan juga dalam arahan saya tadi ya. Terus untuk kelebihannya kalian bisa nambahin. Ini kan Miss Holidah kelebihannya itu I have a good motivation to learn, I'm a hard worker. Kalian boleh nambahin kalimat-kalimat yang lain, kelebihan-kelebihan sifat lain gitu yang bagus gitu. Bagus itu apa? Misalkan I am friendly, saya itu sangat ramah. Terus I'm skillful, saya tuh sangat terampil dalam hal apapun gitu. Kalau misalkan tadi saya tuh terampil dalam Microsoft Office.
Misalkan kalian terampil juga dalam bidang lain, misalkan bisa Photoshop, bisa edit foto, sertakan saja dalam cover letternya gitu ya. Oke, semoga bisa dipahami. Kalau ada pertanyaan, kalian bisa langsung WA aja. Untuk cover letternya boleh dicatat dalam kertas folio atau boleh diketik ya. Oke, silakan pilih lowongan pekerjaannya dan cover letternya harus sesuai dengan arahan saya. Silakan dikumpulkan hari ini untuk dedanya, nanti saya tulis di keterangan kapan terakhir dikumpulkan. Dan untuk agenda selanjutnya kita akan ulangan bahasa Inggris, chapter offering help, materi offering help, dan materi tentang cover letter. Oke, demikian penjelasan dari Miss Solida. Semoga bisa dipahami dan thank you for your attention and cheerio. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.